Pasca aksi unjuk rasa besar-besaran sejumlah daerah pada Agustus lalu, pada Kapolri Jenderal Tio Sigit Prabowo juga membentuk tim transformasi reformasi Polri. Tim internal ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Korps Bayangkara. Reformasi Polri bakal ciamik atau hanya sekadar gimmick? Kita langsung bahas bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri, Bapak Susno Duwaji, dan juga pengamat kepolisian ISS, Bapak Bambang Rukminto. Selamat sore Bapak-Bapak, saya selalu keduanya. Pak Susno, Selamat Pak sore, Selamat Bambang. sore, selamat Pak sore. Bambang. Baik, Baik, Pak Susno. perlu saya disclaimer pada sore ini kami juga turut mengundang dari ketuanya langsung begitu ya Bapak-Bapak ya, Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Bapak Komjen Krisnanda Dwi Laksana, tapi belum bisa bergabung, ada aktivitas lain. Saya langsung minta pandangan dari perspektif dari Bapak Bambang terlebih dahulu. Pak Bambang melihat tim ini bekerja, ini hanya sekadar gimmick saja atau benar-benar ciamik nantinya Pak? Ya, persepsi masyarakat pasti akan seperti itu. Hanya saja ini tadi semalam saya mendapat undangan dari Pak Krisnanda dan sekarang saya sedang di Mabes Polri mengikuti rapat yang dipimpin oleh Pak Krisnanda dan ada Pak Kapolri tadi dibuka oleh Pak Kapolri terkait dengan tim akselerasi transformasi Polri. Memang tadi disampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar reaksioner ya, bukan tandingan dari tim reformasi yang akan dibentuk presiden, apalagi sebagai upaya pembangkangan seperti itu. Tapi tentu saja bagi kami masyarakat semua hal itu adalah harapan ya, karena semua masyarakat tentu berharap banyak pada perbaikan-perbaikan Polri yang lebih profesional, independen, humanis dan demokratis. Makanya tadi kami beberapa masyarakat ada sekitar 32 tokoh ya, dari kawan-kawan IPW dan yang lain-lainnya ini maupun penasihat ahli ini memberikan masukan-masukan terkait transformasi Polri ini ke depan seperti itu. Memang banyak hal problem-problem yang tadi disampaikan seperti itu. Pengakuan Pak Krisnanda tadi ke Anda dan juga teman-teman seperti apa Pak Bambang? Apakah tim ini dibentuk atas inisiatif Pak Kapolri atau memang diperintah oleh Pak Presiden? Saya tidak mempertanyakan itu ya, tetapi ini tadi tim ini memang dibentuk Pak Kapolri sebagai upaya untuk responsif terkait dengan isu terkait ada pembentukan tim reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden. Jadi tim ini nanti yang akan memberikan juga memberikan masukan-masukan apa yang dibutuhkan Polri ke depan. Saya melihatnya seperti itu gitu loh. Dan memang tadi ada banyak kawan-kawan juga dari masyarakat seperti itu. Tidak melibatkan dari luar Pak, eksternal, hanya dari internal Polri yang bekerja ini, pengakuan Pak Kris. Timnya dari internal, yang pasti sudah ada surat keputusan itu. Masyarakat seperti saya dan kawan-kawan ada Mas Sugeng, terus kemudian ada Pak Ari Ginanjar, Pak Basuki dan yang lain-lainnya, Mas Dimas Oki dan Mbak Pungki dan yang lain-lainnya tadi memberikan masukan saja dari eksternal seperti itu, bukan masuk dalam tim ya. Oke, saya langsung ke Pak Susno. Anda pernah di kepolisian, sudah pernah tugas Pak. Kemudian bagaimana melihat tim ini bekerja? Ini kan nampaknya sudah ada, kita lihat sebelum ini terbentuk juga ada tim yang serupa begitu ya Pak Susno. Koreksi saya jika salah, tapi jarang ini memenuhi harapan masyarakat. Respon Anda? Baik, pertama kita terima kasih ya ada tim, tapi tim ini menimbulkan banyak pertanyaan ya. Pertama dari nama tim, tadi ditambah lagi akselerasi, transformasi, kemudian reformasi gitu. Oke lah, kita tekankan pada reformasi Polri. Reformasi Polri itu dan reformasi lembaga lain di Indonesia itu adalah day to day gitu. Tiap hari, tiap menit, tiap jam. Kalau baru dibentuk sekarang, ini menimbulkan suatu pertanyaan. Apakah selama ini Polri dengan lembaga yang ada, dengan segala kelengkapan pejabatnya, mulai dari Kapolri sampai yang paling bawah, apakah tidak mereformasi diri? Gitu. Sehingga timbul pertanyaan, pantas
masyarakat sudah sedemikian jauh harapannya untuk pelayanan Polri, pelindungan, pengayoman, kemudian di dalam memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan di dalam penegakan hukum belum memenuhi harapan karena reformasinya terhenti sejak 1998. Oke. 1998 kita mereformasi Republik ini dan salah satu yang direformasi adalah lembaga ABRI, mengeluarkan Polri dari unsur ABRI sehingga dibagi TNI dan Polri. Oke. Nah, reformasi mestinya berjalan, tapi kenapa tidak berjalan sehingga harapan masyarakat sedemikian tinggi, kemudian di Polri-nya tidak berjalan. Kita sebenarnya tidak perlu membentuk tim, tidak perlu membuat rumusan-rumusan. Karena apa? Yang dituntut oleh masyarakat itu adalah reformasi culture, reformasi atau perubahan perilaku. Perilaku saja. Nah, yang lain-lain itu embel-embelnya, misalnya pengangkatan Kapolri apa tetap persetujuan DPR apa tidak dan sebagainya. Nah, sekarang perilaku ini kita bercontoh kepada success story daripada lembaga-lembaga Republik ini yang sukses mereformasi dirinya. Kita mulai saja dari PT KAI. Itu hanya kehendak dari pimpinan tertinggi, Pak Jonan. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana reformasi di PT KAI kita rasakan sampai sekarang. PT Garuda, itu hanya pimpinan aja, tidak bentuk tim kok. Orang luar, Robi Johan, orang bankir, masuk ke PT Garuda sehingga pelayanan bagus. Kemudian kita lihat juga imigrasi. Dulu betapa sulitnya mencari paspor dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sekarang dipimpin oleh orang dari imigrasi, kalau nggak salah mereformasi diri, bentuk. Jadi kunci success story itu sebenarnya ada pada pimpinan tertinggi. Nah, apalagi pimpinan tertinggi Polri sudah di backup oleh Presiden mengatakan Polri harus direformasi. Nah, tak perlu dibentuk tim. Karena apa? Semua anggota Polri harus mereformasi diri. Dan di Polri organisasinya adalah komando. Jadi tinggal Kapolri mengkomanduhi para Kapolda dan seterusnya sampai ke bawah, tentunya dengan pengawasan dan sanksi. Itu Pak Susno, tapi kalau kita melihat hierarkinya Pak, ini sudah dibentuk juga penasehatnya Pak Ahmad Doviri, penasihat reformasi Polri. Ya, inilah kita jadinya, saya yakin, ya reformasi Polri itu tidak menghendaki lahirnya suatu naskah akademik, karena naskah akademik sudah banyak sekali ya. Zaman saya dulu udah banyak sekali, mungkin kalau kita tumpuk ya mungkin sudah bisa jadi gedung lantai 7. Yang perlu adalah tindakan nyata, dan tindakan nyata itu dari orang yang punya wewenang. Siapa orang yang punya wewenang? Yang paling tinggi yang punya wewenang terhadap Polri adalah Presiden. Presiden sudah perintahkan, berarti the second yang punya wewenang adalah Kapolri. Nah, Kapolri tinggal bagaimana gregetnya sampai ke bawah. Tentunya disertai dengan sanksi, disertai dengan contoh. Kan itu, Polri itu komando loh sampai ke bawah. Jadi kalau misal siapa yang tidak nurut, tinggal Kapolri perintahkan, Kapolri bisa copot Kapolda hari ini juga, bisa gantinya. Paling gampang reformasi di Polri. Tinggal yang sulit itu adalah kemauan. Ya, silakan direspon Pak Bambang melihat ini. Nampaknya tim tidak perlu dibentuk. Ya, sebagai upaya dari Polri sendiri internal, saya rasa itu perlu didukung ya, perlu didukung untuk perbaikan-perbaikan. Tapi benar yang disampaikan Pak Susno tadi, masyarakat tentu butuh sesuatu yang konkret, bukan hanya membentuk tim atau membuat naskah-naskah atau membuat menerima masukan-masukan saja, tetapi aksi konkretnya tidak ada. Itu yang lebih penting gitu loh. Aksi kemarin itu sebenarnya adalah ungkapan dari akumulasi dari harapan masyarakat yang selama ini terpendam gitu loh. Makanya memang sebaiknya tadi juga kawan-kawan juga memberi masukan, aksi konkret itu yang lebih penting. Kalau hanya sekedar, dan tentu saja bukan hanya aksi tapi membangun sistem yang lebih baik. Karena kalau hanya sekedar narasi-narasi yang dibangun, ya nanti akan memunculkan kekecewaan-kekecewaan baru seperti itu. Apa yang perlu dibereskan dalam waktu dekat, Pak? Yang Anda sampaikan tadi ke Pak Kris. Ya, terkait dengan kurikulum misalnya, terus kemudian perbaikan kontrol dan pengawasan. Jadi semuanya sebenarnya
hal-hal yang sudah ada di masyarakat dan saya sampaikan juga terkait bahwa Polri itu harus kembali ke jati dirinya, tidak perlu melebar ke tugas-tugas pokok tugas-tugas yang lain, tapi kembali ke tupoksinya untuk ya sesuai dengan amanah undang-undang seperti itu saja sih. Langkah apa konkretnya Pak yang belum dibereskan sampai saat ini? Apakah no viral no justice? Kalau viral baru dia tindak lanjuti atau bagaimana? Sejauh ini kepolisian menindak tegas Benar. aksi kriminal. Respon cepat itu penting sekali. Upaya untuk meningkatkan itu juga sudah ada. Misalnya terkait dengan platform 110 yang sudah mulai masif dilakukan dan sudah ada kemajuan-kemajuan ya. Tapi itu saja tentu tidak cukup. Yang lebih penting lagi bagaimana juga merubah kurikulum, karena kurikulum ini juga terkait dengan perubahan kultur. Misalnya gaya hidup hedon, tadi juga saya sampaikan cita-cita anak-anak masuk akpol atau masuk polisi itu pengen kaya. Ini kan harus dirubah, harus diperbaiki seperti itu. Jangan sampai model seperti itu. Ya, masih terdapat flexing begitu ya Pak ya di internal Polri, pamer kuasa? Ya, seringkali yang terlihat di masyarakat seperti itu, flexing, hedon, dan itu kawan-kawan ini juga menyampaikan bahwa itu harus ada punishment bagi mereka gitu loh. Tetapi punishment pun juga harus diatur, jangan sampai mereka yang tidak memiliki niat jahat itu kemudian di PTDH misalnya seperti itu kan ini tidak fair juga bagi kawan-kawan kepolisian. Ya, direspon Pak Susno nampaknya belum efektif nih Pak sanksi ataupun apa ya tadi disebut oleh Pak Bambang bagi mereka yang flexing, pamer kuasa. Ini bagaimana Pak? Di zaman Anda tidak efektif untuk menertibkan ini? Tidak akan berhasil ya berapa kali kita kalau tidak kita mulai mencontoh keberhasilan lembaga yang sukses. Gitu. Suksesnya suatu reformasi atau perubahan sikap itu ada pada pimpinan orang nomor satu. Orang nomor satu itu sekarang sudah gagal ya kan sudah 4 tahun jadi Kapolri, dia tidak bisa merubah perilaku, merubah sikap. Gitu. Padahal dia diberi kekuasaan yang sangat besar, bisa memecat Kapolda, bisa mengganti segala macam pejabat yang ada di lingkungan Polri. Dalam hari itu juga dia bisa lakukan. Siapa yang tidak nurut bisa dia langsung kasih sanksi. Apa yang dikehendaki masyarakat? Masyarakat itu menghendaki adalah satu perubahan perilaku yang dalam bahasa akademisnya reformasi culture itu. Nah, baru turunannya apa? Tadi itu perbaikan sistem pendidikan, perbaikan pelayanan. Itu semua sudah ada, SOP-nya sudah ada semua. Kemudian sanksinya sudah ada semua, baik kode etik, baik itu hukum pidana, baik itu sanksi administrasi, ada semua. Kalau kita rumuskan apa yang dikehendaki masyarakat, bisa tebalnya bukunya berjilid-jilid. Tetapi intinya kalau kita bulatkan hanya satu, perbaikan adalah perilaku supaya Polri menjadi apa? Pelayan, pelindung, pengayom masyarakat sesuai harapan masyarakat. Yang kedua, menjadi penjaga dan pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, tidak berbayar. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum ya, tidak berbayar dan tidak kriminalisasi and so on. Itu saja yang dimaui masyarakat, pendek sekali. Dan itu bisa diperintahkan dari komando oleh pimpinan Polri, apalagi sekarang Presiden menghendaki itu. Nah, kalau Presiden serius dan mau mencoba Kapolri yang sekarang, uji saja Kapolri sekarang, beri waktu 3 bulan perbaiki ini. Tak usah terlalu banyak teorinya gitu. Kalau teorinya udah lama sih, sejak saya jadi polisi 36 tahun saya jadi polisi kok. Begitu aja setiap Kapolri punya rencana. Yang sekarang apa namanya? Yang dulu ada Obdin, ada ini, yang sekarang Persisi, nanti ada Kapolri baru ada lagi. Tapi nggak ada yang jalan. Ya, meskipun Anda tidak menghendaki tim ini dibentuk, tapi sudah berjalan nih Pak nampaknya. Enggak, saya bukan tidak menghendaki. Saya katakan tim ini nyumbang pemikiran, dan pemikiran itu semua orang udah tahu. Yang mau dikehendaki itu adalah perubahan perilaku. Inti daripada masukan tim itu pasti jangan mengadakan pelayanan yang lambat, jangan berbayar, karena sampai ada lagu bayar itu ecehan pada Polri. Dan itulah yang harus diperbaiki. Kemudian segala macam lah, misalnya
permintaan SIM kenapa seperti itu, BPKB kenapa seperti itu, permintaan STCK kenapa seperti itu, Baik. kemudian perkara kalau tidak dipiralkan tidak diangkat. Nah itu sudah tahu semua. Kalau kita preteli satu persatu maka akan tebalnya mungkin sampai 1000 halaman, termasuk masuk Akpol, masuk Sebah, termasuk internal Polri sendiri. Kalau mau pindah, mau mutasi, mau apa-apa, jangan ada bayar, jangan jauh dekat. Nah kalau kita perinci nggak bisa habis itu, tapi intinya hanya satu, perubahan perilaku. Baik, terakhir ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan timnya akan mencapai 52 orang ya Pak ya, mayoritas perwira tinggi dan menengah. Apakah ini jumlah yang gemuk dan bagaimana kemudian harapan dengan tim ini nantinya ke depan? Singkat Pak. Ya, memang sangat besar sekali dan sebenarnya reformasi Polri itu harus dilakukan day to day ya, tidak hanya sekedar berhenti pada membentuk tim saja seperti itu. Makanya lagi-lagi ini kita menunggu aksi apa yang akan dilakukan oleh tim akselerasi transformasi Polri yang dibentuk oleh Kapolri ini seperti itu saja. Oke, ke Pak. Yang lebih penting lagi satu lagi yang lebih penting Polri jangan terjebak hanya membangun image tapi harus lebih membangun brand atau reputasi seperti itu tadi saya sampaikan. Oke, terakhir juga singkat ke Pak Susno, ini bakal ciamik atau hanya gimmick? Ya kalau hanya seperti yang dulu-dulu bentuk tim, lahir naskah akademik, kemudian ya begitu. Tapi kalau langsung action gitu, Kapolri langsung action, mungkin baru tersadar dengan kejadian ini. Ya silakan, dia punya wewenang komando, dia punya wewenang administratif, dia punya wewenang untuk menghukum, dia punya wewenang, segala macam kewenangan ada di tangan dia. Kalau tim apa kewenangannya? Paling tim menginventaris, mendaftar, ya tadi katakan Pak Bambang tadi, harus ganti ini, harus ganti ini. Baik. Itu tidak jalan kalau Kapolri-nya nggak jalan. Gitu. Baik, kita tetap dukung Pak Kapolri juga dalam bekerja untuk memberikan pemenahan lebih baik ke depannya, begitu ya Bapak-Bapak ya, dalam tim ini. Terima kasih untuk waktu Bapak berdua, Susno Duwaji, mantan Kabar Eskrim Polri, dan juga Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian bersama Newsroom. Selamat sore.